Miss Valeria kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhannya? Gimana kalau kita nyanyi satu buah lagu lagi? Yuk, kita bangkit berdiri. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. The Lord is my shepherd, I walk with Him always. Always through green places, I walk with Him always. Always is my shepherd, I walk with Him always. Always through green places, I walk with Him always. The Lord is my shepherd, I walk with Him always. Always through green pastures, I walk with Him always. Always is my shepherd, I walk with Him always. Always through green pastures, I walk with Him always. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan.
Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi Malin, Ibu pergi berjualan ikan dulu ya nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya, Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin nak untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua.
Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita sudah dengar cerita di atas tentang seorang tokoh namanya Malin Kundang. Mungkin sebagian udah pernah ada yang dengar ceritanya, tapi kalau belum, kita sudah simak ceritanya tadi di atas bahwa dia adalah seorang anak yang lahir biasa, kemudian pergi merantau dan kembali menjadi kaya dan tidak mengenali ibunya. Itu. Jadi kita mau buka ya di Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Efesus 6 ayat 2, hormati ayahmu dan ibumu, ia adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Oke adik-adik, berulang-ulang firman Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu. Malin Kundang berdosa kepada ibunya, gak mau mengakui ibunya. Malu karena ibunya miskin. Jangan ya adik-adik, bagaimanapun orang tua kita sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dari lahir sampai nanti kita tua juga. Gitu. Seorang ibu pasti sangat mengasihi anak-anaknya. Apapun dipertaruhkan untuk anak-anaknya, walaupun nyawa taruhannya. Orang tua di bumi adalah wakil Tuhan, ya adik-adik, wakil Tuhan. Karena siapa yang mengasihi orang tua, dia mengasihi Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang tua. Upahmu sangat besar di surga. Jadi, kalian mengasihi orang tua selagi masih hidup ya adik-adik. Jangan nanti kalau sudah meninggal, baru nangis dia paling kenceng. Jangan ya adik-adik, kasih orang tuamu selagi mereka hidup. Hormati, nurut apa yang mereka bilang, supaya hidupmu, kan gak mungkin orang tua yang mau mencelakakan anaknya. Ya adik-adik, dengar apa yang diperintahkan, ikuti apa yang diatur olehnya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Oke adik-adik, mari kita mengasihi Tuhan, orang tua kita dan sesama kita. Itu adalah perintah Tuhan. Seperti Tuhan mati dan bangkit untuk kita karena kasih-Nya. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Learning time with OFS Kids. Ora si kadal raksasa. Komodo dengan nama ilmiah Varanus komodoensis adalah hewan endemik yang hanya ada di Indonesia. Selama jutaan tahun, komodo hidup di pulau kecil di daerah Nusa Tenggara Timur. Pulau tersebut pun diberi nama Pulau Komodo. Masyarakat asli Pulau Komodo biasa memanggil komodo dengan sebutan ora. Hal ini berdasarkan cerita rakyat mengenai Putri Naga. Dikisahkan, dahulu ada seorang putri menikah dengan pemuda bernama Moja. Kemudian, sang putri mengandung anak kembar. Ketika lahir, anak kembar ini memiliki wujud yang berbeda. Satu anak memiliki wujud manusia yang diberi nama Sigarong, sedangkan saudaranya berwujud kadal yang diberi nama Ora. Masyarakat lalu mempercayai bahwa komodo adalah saudara dan bagian dari mereka, sehingga mereka ikut menjaga dan hidup berdampingan bersama komodo di pulau tersebut. Komodo dikenal sebagai kadal raksasa pemakan daging yang hidup di darat. Ukuran komodo bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga 90 kg. Komodo memiliki ciri-ciri kepala datar dengan moncong berbentuk bulat, kulit bersisik, kaki yang bengkok dan panjang, serta ekor yang besar. Komodo memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Lidahnya dapat merasakan udara dan mencium mangsanya. Selain itu, gigitan komodo sangatlah beracun dan bisa mematikan. Meskipun dikenal berbahaya, komodo jarang berburu. Komodo dapat makan dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus, sehingga butuh waktu sekitar 1 bulan baginya untuk bisa mencerna makanan dan berburu lagi.
Saat tidak menemukan makanan, komodo bisa memangsa sesama komodo. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab populasi komodo terus berkurang. Kerusakan habitat dan perburuan liar juga membuat populasi komodo semakin sedikit. Populasinya yang sedikit serta habitatnya yang terbatas di Pulau Komodo dan sekitarnya menjadikan komodo termasuk ke dalam hewan yang dilindungi. Sebagai upaya untuk melestarikannya, pemerintah mendirikan Taman Nasional Komodo yang juga dicatat UNESCO sebagai situs warisan dunia. Artinya, komodo bukan hanya dilindungi negara, tetapi juga dunia. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, mari kita ikut mendukung pelestarian komodo agar tidak punah. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.